Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher, Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris kita bersama Miss Muti. Hi, how are you today? Apa kabar hari ini? Miss harap everyone, wherever and whenever you are always fine. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat ya, tetap ceria, tetap semangat belajarnya, tetap semangat latihannya di rumah. Jadi walaupun kita belajar di rumah, kita tidak boleh kalah ya semangatnya kalau kita belajar di sekolah. Oke, langsung saja ya kita belajar hari ini. Nah, welcome back to our English class. We are going to talk about personal pronoun for today. Jadi selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hari ini kita akan belajar tentang personal pronoun. Jadi apa sih sebenarnya personal pronoun itu, dan apa sih fungsinya kita mempelajarinya, dan bagaimana sih kita menggunakannya dalam kita membuat kalimat, dalam kita berbicara sehari-hari. Oke, jadi langsung saja kita mulai ya. Oke. Oke, personal pronoun. What is personal pronoun? Jadi personal pronoun itu adalah kata ganti. Nah, kalau minggu lalu kita membahas tentang to be, am, is, dan are, hari ini kita membahas tentang personal pronoun. Jadi apa sih itu personal pronoun? Nah, Miss ulangi ya. Personal pronoun itu adalah kata ganti. Nah, karena menurut namanya ini adalah kata ganti, berarti fungsinya adalah untuk menggantikan. Jadi apa yang akan digantikan adalah a personal pronoun is used to replace the name of a person or a thing. Jadi personal pronoun itu berfungsi untuk menggantikan nama orang atau nama benda dalam sebuah kalimat. By using a pronoun, we don't have to repeat the name over and over again. Dengan menggunakan kata ganti ini, kita tidak perlu mengulangi menulis ulang lagi. Dan kalau kita menulis, kita tidak perlu mengulangi nama orang tersebut, nama hewan tersebut, nama benda tersebut, nama binatang tersebut berulang-ulang kali dalam sebuah kalimat. Kita bisa menggantinya dengan personal pronoun. Oke? Seperti itu. Jadi personal pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, binatang, tumbuhan, atau yang lainnya. Oke? Nah, kita langsung saja ya masuk dalam contohnya. Nah, kalau dalam kata bahasa Inggris itu, kata benda itu bukan hanya dalam meja, kursi, sepatu, papan tulis, tempat pensil, itu memang adalah kata benda. Kalau yang kita ketahui itu adalah kata benda. Nah, dalam bahasa Inggris itu, kata benda itu bisa masuk juga dengan nama orang, binatang, tumbuhan, hewan, atau benda-benda yang lainnya itu juga termasuk dalam kata benda. Jadi bukan hanya meja, kursi, yang hal seperti yang sering kita lihat sehari-hari itu memang adalah kata benda, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nama orang, nama hewan, binatang, tumbuhan itu juga termasuk kata benda. Nah, kata benda ini bisa diganti menggunakan kata ganti atau kata pronoun untuk mempersingkat, untuk tidak membuatnya bertele-tele kalau kita tidak mengulang-ulanginya kalau kita membuat kalimat. Langsung saja kita lihat ya. Nah, I itu artinya saya. Nah, untuk mengganti kata I ini kita bisa menggunakan kata I juga. Kenapa? Karena memang I itu digantikan hanya bisa oleh kata I. Contohnya dalam kalimat adalah I am a student, I am 10 years old. Jadi kata I ini tidak ada perubahan. Nah, kita bisa melihat ya kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kalimat pertama ini I. Kita juga menggunakan kalimat I. Jadi kita tidak ada perubahan ya I dengan I, karena memang sama. Oke? Jadi you dan you juga tidak ada perubahan. Jadi I sama you tidak ada perubahan ya. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan you are in the canteen, kita juga bisa tetap mengulangnya, menyebutkannya dengan you are eating meatballs. Jadi tidak ada perubahan untuk kata you dan kata I. Nah, beda lagi kalau misalnya kita sudah masuk kata yang lainnya ya. Contohnya nama orang. Nama orang Berry. Berry ini adalah laki-laki. Nah, laki-laki ini bisa diganti dengan kata he. Ini untuk satu orang saja ya. Kalau dia lebih daripada satu orang, kita tidak bisa lagi menggunakan kata he. Berry ini karena dia sendiri laki-laki, kita bisa menggantinya dengan kata he. He ini artinya dia laki-laki. Kalau kita dalam membuat kalimat adalah Berry is tall, he is also fat. Bisa dilihat seperti ini, kita tidak perlu mengulang kata Berry lagi di sini karena itu terlalu panjang ya, terlalu terbelit-belit. Kita bisa mengganti kata Berry ini dengan kata ganti he. He ini artinya laki-laki dan he yang dimaksud di sini adalah Berry. Oke, jadi kita mengganti kata Berry ini di kalimat kedua menjadi kata he. Berry, kita bisa menggantinya dengan kata he. Begitu pula untuk Mita. Mita adalah perempuan dan dia cuma sendiri di sini. Mita untuk perempuan dan hanya sendiri, kita bisa menggantinya dengan kata she. She ini adalah dia perempuan dan ini untuk satu orang saja ya. Dalam kalimat kita bisa melihatnya seperti ini. Mita is in front of the school. She is waiting for a bus. Bisa dilihat di kata yang ditebalkan ini.
Mita ini dia adalah perempuan. Kita tidak perlu mengulangi lagi di kalimat kedua namanya Mita lagi kita disebut di sini atau kita tulis di sini. Kita bisa menyingkatkannya, mempermudahnya. Kita bisa menggantinya dengan kata ganti she. Oke, seperti itu. Begitu pula dengan Barry and Mita. Barry and Mita di sini karena dia lebih daripada satu orang, kita tidak bisa menuliskan he and she ya, itu salah. Karena dia lebih daripada satu orang, kita bisa menyebutnya dengan mereka. Barry dan Mita, kita bisa menggantinya dengan kata they. Contohnya dalam kalimat Barry and Mita are classmates. Barry and Mita are classmates. They are clever. They are clever. Nah, kita bisa melihat di sini ya, kita tidak perlu terlalu panjang menuliskan lagi di sini Mita and Barry and Mita. Kita bisa mengganti kata Barry and Mita ini langsung saja kita ganti dengan kata ganti personal pronoun, kata ganti they. Kita langsung saja mempersingkatnya, kita langsung saja menulisnya kata they. Kita tidak perlu terlalu lama, terlalu panjang menuliskan Barry dan Mita. Kita bisa menggantinya dengan kata they. Seperti itu ya. Itu jadi fungsinya personal pronoun itu adalah seperti itu. Kita bisa mempersingkat, kita bisa tidak terlalu terbelit-belit dalam menulisnya, oke? A house artinya rumah, sebuah rumah. Nah, kata ganti yang tepat adalah it. Contohnya, there is a house on the hill. It is a white house. Jadi, a house. Kita tidak perlu mengulang lagi kata a house ini di kalimat kedua. Kita bisa mengganti kata a house ini dengan kata it untuk kalimat kedua. Jadi lebih singkat ya, lebih terlihat singkat, lebih terlihat cepat ya. And then Barry and I, more than one person. Jadi kita tidak bisa menulis kata Barry itu karena dia laki-laki, kita menulisnya he and I. Jadi kita bisa mengganti kata Barry and I ini menjadi kata we, atau artinya we itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kami. Barry and I diganti dengan kata we. Contohnya, Barry and I are family. We are happy. We, kita bisa melihat di sini we dan Barry and I. Barry and I tidak perlu lagi diucapkan di kalimat kedua karena terlalu panjang, terlalu terbelit-belit. Kita bisa menggantinya, mempersingkatnya. Langsung saja kita menulisnya we. Jadi Barry and I ini diganti menjadi we, seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Kita kerjakan latihannya. Jadi ada 10 nomor latihan. Nah, ada 1 sampai 10 nomor. Fill in the blanks with the correct pronoun I, you, they, we, she, he, it. Jadi isilah kata yang kosong ini dengan kata I, you, they, we, she, he, it sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi. Miss sudah jelaskan lagi sebelumnya tadi ya. Jadi bisa diperhatikan itu dan bisa langsung dikerjakan. Jadi kata yang tebal ini kita mau menggantinya dengan kata I, you, they, we, she, he, it. Jadi kita isi di sini ya. Jadi kira-kira the book ini yang tebal ini, kata yang tebal ini cocoknya ganti dengan apa? I, you, they, we, she, he, atau it. Oke, dikerjakan di buku tulisnya 1 sampai 10. Ditulis, dikerjakan, diisi semua ini. Setelah itu difoto, minta tolong ayah dan bundanya untuk difoto lalu dikirimkan ke nomor WA-nya Miss. Oke, I think that's all. Thank you very much for your attention and for your participation in this class, and I'll see you on the next meeting in the next video. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.